Halo, hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dasar yang pertama. Trigonometri berasal dari kata Yunani, trigono itu adalah segitiga, triangle bahasa Inggrisnya, sedangkan metri atau metrik adalah ilmu ukur. Jadi secara harfiah trigonometri berarti ilmu ukur segitiga. Sebetulnya orang-orang Mesir pada tahun 2 sebelum Masehi sudah menggunakan ilmu ukur segitiga ini untuk menghitung piramid. Orang-orang Babilonia dan India menggunakan ilmu segitiga ini untuk keperluan astronomi. Tetapi kemudian baru orang-orang Yunani menggunakan ilmu ukur segitiga ini dipelajari secara sistematik menjadi ilmu trigonometri. Tapi pada zaman ini banyak sekali aplikasi implementasi dari trigonometri. Misalnya dalam bidang-bidang fisika, gelombang elektromagnetik dimodelkan dengan menggunakan trigonometri juga salah satunya, kemudian juga sinyal-sinyal optik. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini akan sangat berguna sekali apabila Anda mengerti dan memahaminya. Sekarang mari kita lihat sebuah lingkaran yang dibagi oleh dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada lingkaran ini terdapat sebuah jari-jari. Anda lihat yang berwarna merah, garis merah, tanda panah merah, jari-jari R. Jari-jari R membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, kalau Anda perhatikan, sumbu R ini menyentuh sebuah titik koordinat pada lingkaran. Titik koordinat ini apa? Titik koordinat ini adalah koordinat X dan koordinat Y. Nah, kemudian kita akan mencari tahu bagaimana hubungan antara X, Y, R, dan theta. Itu yang kita lihat nanti di dalam trigonometri. Namun sebelum lebih jauh, mari kita lihat bahwa lingkaran ini dibagi atas 4 buah area. Kuadran 1 pada saat X dan Y positif, kuadran 2 pada saat X negatif dan Y positif, lalu kuadran 3 pada saat kedua-duanya negatif, X dan Y, kuadran 4 pada saat Y-nya negatif tetapi X-nya positif. Nah, semuanya ini akan mempengaruhi, jadi posisi theta pada kuadran mana itu akan mempengaruhi hasil dari trigonometri kita. Mari kita lihat. Kalau R kita naikkan, kita geser posisinya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Anda lihat di sini sekarang R kita naikkan nilai theta sehingga tetanya menjadi lebih lebar, lebih besar. Anda lihat Y semakin tinggi tetapi X semakin rendah. Semakin pendek. Jadi pasti ada hubungan antara X, Y, dan theta sedemikian rupa. Bagaimana hubungan itu? Dikatakan sebagai sinus theta itu adalah perbandingan antara panjang Y dan panjang R. Ini kita sebut sebagai sinus theta. R seringkali disebut sebagai hipotenusa, Y ini adalah opposite. Lalu hubungan antara X dan R adalah dirumuskan sebagai cosinus theta, yaitu perbandingan antara X dan R. Ini panjang dari X berapa dan panjang dari R berapa, itu adalah cosinus theta. Ada satu lagi rumus yang menarik, yaitu tangen. Tangen theta adalah perbandingan antara panjang Y dan panjang X. Nah, kalau Anda perhatikan, tangen theta sebetulnya adalah sinus dibagi dengan cosinus. Y per R dibagi X per R adalah Y per X. Jadi sekarang kita punya satu persamaan menarik di sini. Tangen theta adalah sinus theta per cos theta. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana nilai dari theta terhadap pengaruh nilai dari sumbu theta besar sudut terhadap Y dan X.
Secara umum di dalam buku-buku matematika sudah ditentukan sudut-sudut yang standar, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mereka dikatakan standar karena mereka punya nilai yang sederhana, mudah diingat. Jadi misalnya sinus, pada saat sinus ini 0 derajat, berapa nilai sinus? Kita lihat di dalam tabel, nilai sinus 0 derajat adalah 0. Bagaimana mungkin? Anda lihat kembali ke gambar ini, pada saat sudut theta ini 0 derajat, maka R akan berimpit dengan sumbu X, sehingga Y nilainya 0. Sehingga Anda lihat di sini 0 dibagi R, hasilnya adalah 0. Karena itu sinus theta adalah 0. Titik ekstrim yang lain, sudut ekstrim yang lain adalah sinus 90 derajat adalah 1. Bagaimana mungkin? Pada saat theta ini 90 derajat, maka R berimpit dengan sumbu Y. Nah, kita lihat bahwa nilai X adalah 0, sedangkan Y panjangnya akan sama dengan R. Sehingga Anda lihat di sini kalau Y sama dengan R, berapapun nilai Y dan R, nilainya adalah 1. Karena itu sinus theta adalah 1. Lalu sudut yang lain didapatkan dari pengukuran, sinus 30 derajat adalah setengah, sinus 40 derajat adalah setengah akar 2, dan sinus 60 derajat setengah akar 3. Nah, kita lihat sekarang kosinus, ini kebalikan dengan sinus. Anda lihat kosinus 0 derajat adalah 1. Bagaimana mungkin? Anda lihat pada saat theta 0 derajat, R berimpit dengan X, maka nilai Y akan 0, tetapi panjang R akan sama dengan panjang X. Karena itu X per R nilainya akan 1. Kosinus 90 derajat kebalikan dengan sinus, dia menjadi 0. Saya maksud dengan kebalikan adalah pada saat sinus 0, dia nilainya akan 0, kosinus 90 derajat nilainya akan 0. Sedangkan kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah. Nah, bagaimana dengan tangen? Tangen tadi kita lihat adalah sinus dibagi dengan kosinus. Karena itu dengan mudah kita dapatkan tangen 0 derajat adalah 0 dibagi dengan 1, 0. Sinus 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3. Tangen 45 derajat adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tangen 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Sedangkan tangen 90 derajat adalah tak terhingga, karena 1 dibagi 0. Oke, mudah sekali untuk diingat. Sekarang mari kita lihat satu contoh kasus. Misalnya saya mempunyai sebuah tembok yang tingginya 3 meter, lalu saya letakkan sebuah tangga di sana yang menyentuh ujung tertinggi dari tembok. Sekarang misalkan saya ketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh tangga itu adalah 60 derajat di sini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa panjang tangga tersebut? Tentu dengan mudah Anda bisa mendapatkan karena dia membentuk sebuah segitiga. Kita tahu tinggi 3 meter, sedangkan sudut 60 derajat. Anda tahu bukan bagaimana menghitung R? Ya, kita gunakan sinus. Jadi sinus 60 derajat sama dengan 3 dibagi R. Sehingga kita dapatkan R adalah 3 dibagi sinus 60 derajat. Anda tahu sinus 60 derajat setengah akar 3. Jadi R 3 dibagi setengah akar 3, 3 dibagi setengah 6 per akar 3. 6 per akar 3 kita normalisasikan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3 meter. Jadi ini adalah panjang tangga yang kita butuhkan. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Misalkan saya mempunyai sebuah halaman rumah berbentuk segitiga siku-siku seperti ini. Panjang sisi yang di sebelah sini adalah 12 meter, sedangkan sudut di sini 30 derajat. Sekarang
Saya minta Anda untuk menghitung berapa keliling segitiga ini, atau berapa panjang pagar yang dibutuhkan apabila saya akan membuat pagar mengelilingi segitiga ini. Anda tahu bagaimana cara menghitung? Ya, yang pertama, kita gunakan kosinus untuk menghitung sisi segitiga yang miring atau hipotenusa di sini. Berapa sisi miring di sini? Karena kita punya 12 meter di sisi segitiga ini dan 30 derajat. Maka kosinus 30 derajat adalah 12 per, katakanlah di sini R. 12 per R. Anda akan dapatkan nilai R. Kalau Anda tahu nilai R, maka Anda akan bisa mencari nilai sisi yang di sini dengan menggunakan sinus tentunya. Sinus 30 derajat adalah sisi ini dibagi dengan R. R sudah diketahui, karena itu dengan mudah Anda mendapatkan berapa panjang sisi yang di sini. Nah, dengan demikian kalau Anda tambahkan semua sisi ini, ditambah hipotenusa, ditambah sisi 12 meter ini, Anda akan mendapatkan nilai keliling segitiga. Kalau Anda betul, nilainya adalah 12 plus 12 akar 3, atau 32,78 meter. Mudah bukan? Kalau Anda banyak belajar, membuat orang pintar, tapi memahami membuat orang berakal budi. Jadi lebih baik memahami, bukan hanya belajar.